Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rizal Asrofi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B dengan NPM 237585054. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah Jaringan Komputer 4 lab ke-12.1.2 yaitu implement BGP Path Manipulation. Nah, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuat topologinya. Di sini terdapat 3 router dengan hostname router 1, router 2, dan router 3. Kemudian pada router 1 dan router 3 ini menggunakan kabel serial. Oke, langsung saja saya akan konfigurasi topologinya terlebih dahulu dari router 1 ke router 2. Ini. Kemudian dari router 2 ke router 3 menggunakan gigabit Ethernet 0/1 dan juga 0/0. Kemudian pada router 1 ke router 3 menggunakan serial 1/0 dan juga serial 1/1. Serial tambahkan lagi serial. Oke, setelah itu saya akan hidupkan masing-masing router ya. Oke, setelah itu adalah masuk ke part 1, build the network dan konfigurasi basic device setting dan interface addressing. Sini ya. Step yang pertama yaitu ini udah, kemudian step kedua ya. Sekarang masuk ke step kedua yaitu mengkonfigurasi basic setting dari masing-masing router. Oke, langsung saja ke konfigurasinya ya. Jadi yang pertama yang akan saya konfigurasi adalah router 1. Console, open console. Enable config terminal dan kita beri nama hostname 1. Oke, setelah itu no IP domain backup. Kemudian dan konsol 0. Setelah itu access import 0 spasi 0. Setelah itu login synchronous. Setelah itu ini ya, banner MOTD this is router 1 BGP path manipulation on net. Oke. Setelah itu IP versi 6, unique cache routing. Setelah itu masuk ke interface.
interface Ethernet 0/0, tambahkan IP address-nya yaitu 10.1.2.1 dengan subnet max adalah 255.255.255.0. Setelah itu tambahkan IP address IP versi 6 link lokal ya. Paste. Setelah itu tambahkan lagi IP address ya. IP versi 6 address ya. Setelah itu no shutdown. Setelah itu masuk ke interface serial. Exit terlebih dahulu ya. Exit, masuk ke interface serial 1/0. Setelah itu tambahkan IP address ya. IP address 10.1.3.1 dengan subnet max adalah 255.128. Kemudian tambahkan IP versi 6 address link lokal ya. Tambahkan lagi IP versi 6 address ya. Setelah itu no shutdown dan exit. Setelah itu masuk ke serial interface serial 1/1, tambahkan IP address ya, yaitu 10.1.3.29 dengan subnet max adalah 255.255.255.128. serial 1/1. Oke, sudah betul, kita enter. Setelah itu tambahkan IP versi 6 address IP versi 6 link lokal ya. Tambahkan lagi IP versi 6 address ya. Setelah itu no shutdown, kemudian exit. Kemudian masuk ke interface loopback 0 ya. Interface loopback 0. Interface loopback 0. Tambahkan IP address ya. IP address-nya 192.268.1. Subnet max adalah 255.224. Kemudian IP versi 6 address link lokal ya. Gunakan lagi IP versi 6 address ya. Kemudian no shutdown ya. Kemudian exit. Masuk lagi ke interface loopback 1. Tambahkan IP address ya, yaitu 192.268.1.65 dengan subnet max adalah 255.192. Kemudian tambahkan IP versi 6 link lokal ya. Tambahkan lagi IP versi 6 ya. Kemudian no shutdown. Oke, untuk konfigurasi router 1 sudah. Di sini saya akan screenshot terlebih dahulu ya untuk setiap langkah-langkahnya. Di router 1.
Selanjutnya konfigurasi basic pada router 2 ya. Router 2 kanan, open konsol, konfigurasi. Enable, config, terminal, hostname, router 2, dan no IP domain up. Setelah itu client console 0. Setelah itu access timeout 0. Setelah itu login sinkronos. Setelah itu ini ya, banner MOTD. Setelah itu IP versionnya unicast routing. Setelah itu masuk ke interface 0/0. Interface 0/0. Setelah itu tambahkan IP address-nya, IP address 10.1.2.2 dengan subnet mesh-nya adalah 255.0. Setelah itu tambahkan IPv6 address link lokal ya. Setelah itu tambahkan lagi IPv6 nama. Setelah itu no shutdown, run exit, masuk ke interface Ethernet 0/1, tambahkan IP address-nya yaitu 10.2.3.2 dengan subnet mesh adalah 255.255.0. Setelah itu tambahkan IPv6 nama link lokal ya. Tambahkan lagi IPv6 address-nya. Kemudian no shutdown, kemudian exit, masuk ke interface loopback 0. Tambahkan IP address-nya yaitu 92.168.2.1 dengan subnet mesh-nya adalah 255.255.255.24. Kemudian IPv6 link lokal ya. Lagi setelah itu no shutdown, kemudian exit lagi, masuk lagi ke interface loopback 1. Tambahkan IP address-nya yaitu 192.268.2.65 dengan subnet mesh adalah 255.255.255.192. Kemudian IPv6 link lokal ya. Kemudian no shutdown. Ya, untuk konfigurasi basic pada router 2 sudah. Selanjutnya saya akan screenshot terlebih dahulu ya. Di router 2.
Oke, selanjutnya konfigurasi basic di router 3. Ke router 3 ya. Klik kanan, konsol, enable, aktif terminal, hostname router 3. Kemudian no IP domain lookup. Setelah itu line konsol 0, access tempat 0, spasi 0. Setelah itu login superhost. Setelah itu ini ya, banner OTD. This is router 3. Setelah itu IP versi 6 unicast setting. Setelah itu masuk ke interface Ethernet 0/0, tambahkan IP address-nya yaitu 10.2.3.3. Masih dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian tambahkan IP versi 6 address link lokal ya. Tambahkan lagi IP versi 6 address ya. Setelah itu no sub ya. Kemudian exit, masuk ke interface Ethernet serial 1/0. Serial 1/0. Serial 1/0. Kemudian tambahkan IP address-nya yaitu 10.21.3.3 dengan subnet max-nya adalah 255.128. Kemudian IP versi 6 address link lokal ya. Kemudian tambahkan lagi IP versi 6 address ya. Setelah itu no shutdown dan exit, masuk lagi ke interface serial 1/1, tambahkan IP address-nya yaitu 10.1.3.130 dengan subnet max adalah 255.128. Kemudian IP version address ya, lokalnya, kemudian IP version address lagi, kemudian no shutdown dan exit, masuk ke interface loopback 0. Loopback ke 0, tambahkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1 dengan subnet max-nya adalah 255.255.224. Setelah itu bahkan IP versi 6 link lokal ya. Dan lagi IP versi 6 link lokal ya. Dan no shutdown dan exit, masuk lagi ke interface loopback 1, tambahkan IP address-nya 192.168.3.65
dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.1. Kemudian versi 6 link lokal ya. Epic versi 6 address lagi masukkan, kemudian mau shutdown. Nah, untuk konfigurasi basic router 3 juga sudah saya screenshot terlebih dahulu. Oke, selanjutnya masuk ke part kedua ya. Sudah simpan. Selanjutnya part kedua yaitu konfigurasi dan verifikasi multi protokol BGP pada semua router. Step yang pertama pada router 1 buat apa nih? Konfigurasi BGP core. Pertama adalah masuk ke mode. Oke, kita menentukan AS-nya yaitu 6400 di router 1 ya. Router 1 ini exit router BGP 6500. Enter. Selanjutnya BGP router ID 1.1.1.1. Selanjutnya BGP default IP versi 4 unicast. Selanjutnya kita yang D itu konfigurasi semua netboard yang ditunjuk untuk router 1 ya. Netboard 10.1.2.2 dengan RAM pas itu 500. Kemudian ini kita ganti jadi 300. Ini netboard 3.3 ya, 3.3. Kemudian ini 300 juga remote asa. Nah, netboard adalah 3.1.3.130 3 no. Selanjutnya IP versi 6 ya, netboard IP versi 6 nya. Ya, netboard versi 6. Nah, saya akan screenshot terlebih dahulu ya. Di bagian part 2 step yang pertama. Step. Ya. Selanjutnya step kedua. Pada router 1 kita diminta untuk mengkonfigurasi unicast address family-nya. Tahu konfigurasi Oke.
address family IP versi 4 unicast. Enter. Kemudian kita tambahkan networknya yaitu 192.168.1.0 dengan subnetnya adalah 255.255.255.24. Enter. Dan kita atas tambah 192, kemudian networknya kita menjadi 0, ini menjadi 64. Kita enter. Oke, sudah. Selanjutnya yang bagian C ya, step 2 bagian C. Step 2 bagian C, dan aktifkan neckboard epi versi 6 dan aktifkan neckboard epi versi 4. Oke, untuk perintahnya adalah seperti ini. Neckboard punya paste, neckboard kan, enter. Dan sekali lagi neckboard ini kita nonaktifkan neckboard IP versi 6 dan aktifkan neckboard IP versi 4. Selanjutnya kita aktifkan neckboard IP versi 4 yaitu 10.1.2.2 active. 3.3 dan 3.130. Oke, untuk step 2 sudah juga, screenshot terlebih dahulu ya. Step 2. Selanjutnya step ketiga yaitu pada router 1 konfigurasi IP versi 6 unicast address family-nya. Oke. Exit terlebih dahulu ya. Exit di router masih di router 1 ya. Address family IP versi 6 unicast enter. Setelah itu masukkan network IP versi 6 ya. Paste, copy lagi, paste lagi. Setelah itu aktivasi IP versi 6 neckboard ya. Kemudian ini juga activate ya. 12, 13, 14. Oke, sudah betul. Sudah ya, saya akan screenshot terlebih dahulu. Tadi dari bagian address versi 6. Ini ya, bagian sini ya. Ini di bagian step 3 yang C. Selanjutnya step keempat. Step keempat konfigurasi MPBGP pada router 2 dan router 3. Oh, sama ya sepertinya. Coba kita translate. Ini kita lakukan konfigurasi router
2 dan 3 itu sama seperti router 1 ini. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi keempat ya, konfigurasi MPPGP pada router 2 dan router 3 sama seperti pada langkah sebelumnya yang saya konfigurasi pada router ke satu. Nah, di sini saya mau minta bantuan ChatGPT ya untuk mempermudah prosesnya. Nah, mungkin langsung saja ya ke pengerjaannya. Exit terlebih dahulu di router 2, kemudian masuk ke router BGP 500, kemudian BGP router ID 2.2.2.2, kemudian no BGP default IP versi 4 unicast. Setelah itu ya naik bor yang atas ini seperti ini. Ini yang ini ya. Naik bor 10.1.1 remote S 6500, kemudian kita ulangi ini jadi 300, kemudian IP nya 2.3.3. Selanjutnya naik board pada versi 6 nya, kita paste, dan juga kita paste. Selanjutnya step kedua, IP versi 4 unicast address family-nya. Address family IP versi 4 unicast, kita tambahkan network kayak network 192.168.2.0 dengan match adalah 255.255.255.224. Kita ulangi, ini untuk menjadi 192 dan ini diubah jadi 64. Kemudian aktivasi IP versi 4 network ya. Network 10.1.1 activate. Kita ulangi, ini ubah menjadi 233. 2 jadi 3.3. Kemudian kita unaktifkan yang emergency 6 network menggunakan perintah seperti ini, no network activate. Kemudian exit dari address family. Kemudian kita address family pada IP versi 6 ya. Address family IP versi 6 unicast, kemudian tambahkan network itu ya.
di networknya. Setelah itu aktivasi API versi 6 netboard ya. Aktivasi API versi 6 netboard lagi. Kemudian exit. Nah, untuk router 2 sudah ya. Saya akan membuat laporan sebelum terlebih dahulu. Ini kedua. Router BGP 500. Ini dari sini ya. Kemudian yang router 3-nya ya sekarang ya. Router 3 konfigurasi MPBGP pada router 3-nya. Exit terlebih dahulu. Router BGP 300. BGP router ID 3.3.3.3 dan no BGP default IP versi 4 unicast. Kemudian tambahkan neckboard ya atau tetangganya, neckboard 10.1.3.1 dan mas 6500. Kemudian kan 3.129 10.2.3.2. Kemudian tambahkan neckboard versi 6 ya. Bahkan lagi nah, step kedua yaitu unicast address family-nya pada IP versi 4. Address family versi 4 unicast. Kemudian network ya, network 92.168.3.0 dengan mesh-nya adalah 254.192.3.4. Kemudian aktivasi neckboard IP versi 4 ya. Neckboard 10.1.3.1 divide, kemudian 3.129. Nah, ini 232 2.3.2 divide, kemudian nonaktifkan neckboard IP versi 6 ya. Gunakan perintah neckboard
kemudian exit. Setelah itu epic versi 6 ya, epic versi 6 trace family, epic versi 6 unicast, maka network ya, network kemudian aktivasi epic versi 6 network. Kemudian exit. Untuk konfigurasi ini sudah selesai ya. Saya terlebih dahulu kali ya. Step selanjutnya, step kelima, yaitu verifikasi ya. Verifikasi MPBGP sudah beroperasi. Pertama kita verifikasi di router 1. Ini exit terlebih dahulu, exit lagi, dan exit lagi ya. Kita gunakan perintah show IP show BGP IP versi 4 unicast summary. Oke, kita notice networknya ya, networknya 10.1.2.2 10.1.3.3 10.1.3 Oke, sudah benar. Screenshot ya, kita screenshot ya. Bagian step 5 yang A. Selanjutnya kita selanjutnya yang epic versi 6 ya. Networknya ini 6 network betul, 18 patch betul. Oke, S numbernya betul. Oke, sudah benar ya. Selanjutnya gunakan perintah show BGP, Smart Unicast, dan show BG Network. Kita kita notice bagian network hubnya ke 1.0, 1.64, 1.6, 2.0, 2.3. Oke, sudah betul ya. Kemudian notice di bagian ini 100. Oke, di bagian B.
Oke, selanjutnya kita tampilkan yang versi 6-nya ya. Oke, sudah betul 5 posisi. Oke, sudah betul. Selanjutnya gunakan perintah show root bgp dan show enam root bgp untuk melihat tabel routing. Kita kita lihat ya. Verifikasi di ini router 1 masih ya. Oke, harusnya seperti ini outputnya. Is not set gateway is set gateway sudah betul. Selanjutnya yang epic versi 6 juga ya. Ini seperti terlebih dahulu. Consult. Oke, sudah betul juga. Screenshot saja. So, oke, selanjutnya masuk ke part ketiga yaitu konfigurasi dan verifikasi BGP pet manipulation pada semua router. Yang pertama, konfigurasi ASL based routing filtering di router 1 ya. Bahkan perintah ini. Nah, kita notice di bagian ini 2.0, 10.33, 2.4. Oke, ini ya, kita notice, kita screenshot. Di bagian step part 3, step 1 yang A. Selanjutnya, pada router 3, konfigurasikan daftar akses yang dirancang agar sesuai dengan IP dan mesh jaringan termasuk. Gunakan perintah ini ya, di router 3. Kita masuk ke config dulu ya. 3 ini exit. Kita copy saja. IP access list extend. Kemudian kita permit ini ya, permit IP 168.3.0 spasi 255.24 spasi 0 kita ulangi, ini ubah menjadi 192, kemudian ini ubah menjadi 64, kita enter, kemudian exit. Oke, kita screenshot ya. Jadi bagian B. Selanjutnya pada router 3 terapkan ACL allow to router 1 sebagai daftar distribusi ke agensi
naik bor IP versi 4 dengan router 1. Masih di router 3 ya berarti ya. 3 router BGP 300. Kemudian address family IP versi 4 unicast. Setelah itu naik port 10.1.3 distribute list ini ya. Allow to satu adapter. Kemudian naik port lagi 129 kemudian end. Oke, setelah itu clear BGP IP versi 4 unicast 6500. Oke, ini screenshot terlebih dahulu ya di bagian C dan D. Selanjutnya apa nih? Pada router 1 dilakukan perintah show BGP IP versi 4 unicast untuk melihat prefix route apa saja yang sekarang dibagikan ASN 300 melalui BGP. Oke, kita cross check ya di router 1 di sini ya. Show BGP IP versi 4 unicast 300i. Nah, ini adalah outputnya 3.0 3.4. Oke, screenshot. Di bagian E. Selanjutnya step kedua apa nih? Oke, selanjutnya yaitu step kedua konfigurasi prefix list untuk route filtering ya. Untuk satu akan show BGP IP versi 4 unicast behind ini yang A, kerucut terlebih dahulu ya. Step 2 yang A. Kemudian pada router 1 konfigurasi prefix list design. Akan perintah IP untuk terminal terminal, kemudian IP prefix list allow from router 2 ya. Setelah itu route BGP 6500 dan router. Oke, kurang R. Kemudian address family IP versi 4 unicast. Setelah itu naik bar 10.1.3 prefix list allow ya.
setelah itu N. Ini di bagian terlebih dahulu ya, di bagian B dan C. Selanjutnya ya, clear BGP versi 4 unicast kecil, kemudian show BGP versi 4 unicast E500. Oke, kita screenshot di bagian E. Selanjutnya step ketiga ya, step ketiga konfigurasi number pad untuk memfilter atau menyaring routes vertes. Jadi pada router 2 jalankan perintah show BGP IP versi 4 unicast Giga Network untuk melihat prefix apa saja yang dibagikan as number 6500 melalui BGP. Kemudian catat prefix yang tidak berasal dari ASN 6500. Oke, langsung saja ya kita kerjakan. Masuk ke router 2, kemudian exit ya. Exit, kemudian show BGP di versi 4 unicast Giga Network. Kita notice di bagian IP 3.0 dan 3.4 ini ya, kita notice, kita screenshot. Step 3 yang A. Kemudian pada router 1 konfigurasi ACL patch agar sesuai dengan root dari ASN lokal. Bukan perintah ini ya. Di router 1 config, config terminal, kita paste saja, paste. Setelah itu pada router 1 terapkan ACL patch sebagai daftar filter pada oke, si router 1 ya, filter BGP 6500 address family IP versi 4 unicast, kemudian port 10 bisa 32 filter list 1 kemudian N. Kita screenshot terlebih dahulu. Screenshot ini di bagian C. Setelah itu clear ya.
clear BGP versi 4 unicast. Oke. Kemudian yang ESO BGP versi 4 unicast. S so BGP tidak ada outputnya. Wait, so BGP. Oh, di router 2, sorry. Di router 2. Aduh, Allah. Di router 2 kali. Di router 2. So router 2 kita gunakan router ini. Oke, sudah betul. Kita screenshot ya. Oke. Selanjutnya step keempat yaitu konfigurasi application traffic list based filtering. Jadi pada router 1 jalankan perintah show BGP IP versi 6 unicast network 200. Ya. Untuk melihat grafik IP versi 6 apa saja yang dibagikan ASN 500 melalui BGP. Kemudian kita catat grafik IP versi 6 yang tersedia yang tidak berasal dari ASN 500 tersebut. Oke. Di router 1 console so BGP IP versi 6 unicast networks ya. Kita notice di bagian 3000-3001. Oke, ya, sudah 4. Setelah lambar prefix 4, oke, sudah betul. Yang A. Selanjutnya pada router 1 konfigurasi IP versi dan prefix. Ini yang B ya. Allah. Masih di router 1. Masih ke config ya. Config terminal. Kemudian kita konfigurasi. Kita masukkan notepad terlebih dahulu. Atau dari sini saja. Kemudian konfigurasi lagi. Enter. Kemudian BGP 600 terus family IP versi 6 unicast
kemudian neighbor salah ini ya. Seperti ini ya. Kemudian N kursi terlebih dahulu ya. Ini di bagian C, dari B sampai C. Kemudian lakukan pengaturan ulang adsensi aplikasi 6 dengan tutor 2. Clear BGP aplikasi 6 linkes yang mesin. Oke. Setelah itu show BGP IP versi 6 unit case neighbors. Kita notice 2021 sudah betul. Screenshot. Total nomor periksa 2 betul. Selanjutnya step kelima yaitu konfigurasi BGP Path Attribute Manipulation atau efek routing. Step kelima ya. Jadi pada router 1 jalankan perintah show IP route BGP dan catat address hop berikutnya untuk network ya. 3.0 dan 3.4. Oke, di router 1 ya. Show BGP aplikasi 4 unicast 192.168.3.0. Kita notice di bagian request epoch 1 10.1.3. Oke, sudah betul ya. Di bagian A, step 5 yang A. Selanjutnya yang B, pada router 1 konfigurasi daftar traffic yang dirancang agar sesuai dengan perintah ini ya. Kita copy, masih di router 1 ya. Config terminal, kita konfigurasi IP prefix set list.
Kemudian create atau berbuat peta root bernama use this path for epic versi 4 yang sesuai dengan daftar prefix yang baru saja saya buat. Tahan ya. Root map use ini ya. Oke, setelah itu match id slash prefix list gitu ya. Refer pet. Kemudian set local preference gitu. Set local preference 250. Screenshot terlebih dahulu ya. Bagian C make prefix C. Selanjutnya terapkan peta root ini ke netbor BGP 10.1.3.130 di masih di router 1 ya. Oke, sudah. Kemudian exit dan router BGP 6500 address family IP versi 4 unicast, kemudian network 10.1.3.130 map use this for in enter, kemudian kita add. Bagian D sudah. Terus dari sini oke. Selanjutnya yang E ini lakukan pengaturan ulang digit C versi 4 dengan per 3 otomatis. Clear BGP epic versi 4 unicast 300 I. Kemudian yang F ya, pada router 1 kita gunakan show root BGP kita notice di bagian ini. Oke, sudah betul di bagian F. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya kerjakan pada lab ke 12.1.2 mengenai konfigurasi implementasi BGP Path Manipulation. Apabila terdapat banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.